Hai brosis. Welcome to please my channel. How are you today guys? May God bless you all. Hari ini aku bakal menemani kemageran kalian ya. Aduh, kenapa jadi belibet begini sih? Ini tentang sebuah film science fiksi horor tahun 2007 yang disutradarai oleh Francis Lawrence dan dibintangi oleh Will Smith. Film ini adalah adaptasi ketiga dari novel Richard Matheson. Smith berperan sebagai Robert Neville, manusia kebal dari salah satu manusia yang selamat dari virus yang bersumber dari obat penyembuh kanker. Di dalam kesendiriannya yang hanya ditemani seekor anjing betina bernama Samantha, ia berusaha membuat obat bagi manusia yang berubah menjadi zombie. Pada tahun 2009 ada virus campak yang direkayasa ulang secara genetik. Pada awalnya dibuat sebagai obat kanker, tapi ternyata mematikan. Virus ini membunuh lebih dari 90% dunia dan mengubah 9,8% menjadi muatan vampir albino, mirip zombie dan kanibal yang disebut toxicors. Lalu bagaimana kelanjutan dari kota penyebaran virus ini? Pasang telinga kalian baik-baik. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur film dan let's go! Film dibuka dengan acara televisi di mana seorang reporter sedang mewawancarai dokter yang berhasil membuat vaksin pencegahan virus yang pernah melanda bumi mereka. Dokter tersebut bernama Ellis Klein. Dr. Ellis menjelaskan bagaimana awal vaksin itu dibuat, yaitu dengan menganalisis penyakit yang tersebar dan menyerang seluruh masyarakat yang ada. Dr. Ellis juga menyebutkan bahwa dia dan tim akan melakukan 10.000 percobaan kepada manusia dan ternyata dari 10.000 orang tersebut sembuh dengan vaksin itu. Namun vaksin tersebut tidaklah bertahan lama. Orang-orang yang telah menerima vaksin malah berubah menjadi dark seekers. 3 tahun setelah wabah, ahli virologi Angkatan Darat Amerika Serikat, Letnan Kolonel Robert Neville menjalani kehidupan yang terisolasi di reruntuhan bangunan yang sepi. Tidak yakin apakah ada manusia yang tidak terinfeksi virus tersebut, dia pun memastikannya dengan berkeliling kota mengendarai mobil ditemani seekor anjing. Tak lupa Robert juga membawa pistol untuk berjaga-jaga. Di saat lengah, tiba-tiba Kijang melompati mobilnya sehingga dia kaget dan menabraknya. Namun Kijang itu tetap berlari dan bertemu dengan kawan-kawannya. Kawanan Kijang itu pun terus berlari sampai Robert tidak bisa mengejar. Robert kemudian turun dari mobil, mengendap-endap, serta memastikan kembali apakah ada yang harus dia lakukan. Dia pun terus berlari dan tiba di sebuah tempat di mana ada seekor kijang yang kemudian kijang tersebut disambar singa di depan matanya. Robert bersiap dengan pistol memastikan keamanan dirinya dan juga Samantha, anjingnya. Tak lama kemudian bunyilah jam tangan Robert menunjukkan pukul 5:30 sore, sehingga dia pun mengajak anjingnya untuk pulang. Berpindah ke rumah Robert, sebelum memasuki rumah, Robert menyiramkan cairan ke tangga teras rumahnya, lalu dia pun menutup pintu lalu menuju dapur. Terlihat ada banyak sekali stok makanan yang dia punya. Setelah bersiap dengan makanannya, Robert pun makan di meja makan. Tak lupa dia pun memberi makanan untuk anjingnya. Juga Robert duduk sembari makan beserta melihat TV yang kala itu sedang menyiarkan kondisi cuaca di kota New York. Saat Robert memandikan anjingnya, di sana Robert mengemukakan pikirannya kepada Sam sambil diiringi lagu. Jam tangan kembali berbunyi. Kala itu Robert terlihat bersedih, entah tak tahu apa yang difikirkan sebenarnya. Setelah selesai, dia pun menutup semua jendela yang ada di rumahnya. Malam hari Robert tidur di bathtub dengan anjingnya. Di dalam tidurnya dia bermimpi mengenakan seragam tugas dan sedang menyelamatkan wanita serta anak kecil. Robert membawanya masuk ke dalam mobil dan ternyata mereka adalah istri serta anak dari Robert. Robert membawa keduanya untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Marley, anak Robert, berteman dengan anak anjing. Di mobil mereka mendengarkan radio yang mengumumkan bahwa kota New York akan dikarantina untuk sementara waktu. Kemudian Robert berpendapat kalau dia akan menemukan vaksin dalam jangka 1 sampai dengan 2 minggu ke depan.
untuk menghentikan virus tersebut, lalu sang istri pun meminta untuk dipindahkan ke kota lain. Demi keselamatan bersama, namun Robert menolak karena kota tersebut sudah menjadi bagian dari hidupnya. Hal mengagetkan pun menimpa mereka di saat keduanya sedang berargumen satu sama lain. Ada zombie yang datang dan menabrakkan diri ke kaca mobil. Rasa kagetnya membuat Robert terbangun dari mimpi itu. Meninggalkan itu semua, mari berlanjut dengan aktivitas Robert di pagi hari. Ia yang sedang melatih ototnya. Si anjing juga tidak mau kalah. Dia pun berlari menggunakan treadmill. Kemudian Robert menuju ke ruang bawah tanah. Di sana terdapat sebuah laboratorium miliknya. Robert melakukan perekaman terhadap percobaan dengan hewan. Tak lupa dia juga menyebut senyawa yang ditelitinya dengan sebutan Serike. Kembali memastikan senyawa nomor 6 yang menunjukkan penurunan respons seagresif pigmen berangsur pulih. Pupil terlihat jernih, seri GS Serum 391. Senyawa 6 yang kemudian akan diuji cobakan kepada manusia. Setelah puas dengan senyawa yang dia buat, Robert masuk ke rumahnya. Dia membuka lemari lalu meraih tembakan dengan laras panjang. Lalu kemudian dia keluar rumah. Di luar rumah, anjing Robert berlari dan langsung memasuki mobil, mengendarai mobilnya. Robert menelusuri kota dan tiba di sebuah toko DVD di mana di sana hanya ada manekin. Manekin yang seolah sedang mengunjungi tempat tersebut. Manekin itu sengaja Robert taruh di beberapa tempat untuk mengusir kesendiriannya. Setelah mendapat kaset yang dia mau, tak lupa juga Robert ke kasir yang notabene manekin juga ada di sana. Dia membuat suasana kehidupan masih normal seperti dulu. Lalu ia melanjutkan penelusurannya dan tiba di sebuah apartemen. Di sini terlihat kalau Robert sedang mencari sesuatu, dan apakah itu? Pasti penasaran kan? Sama. Ternyata Robert mencari persediaan makan untuk dirinya dan juga Sam, anjing miliknya. Di hari berikutnya saat Robert sedang asik bermain golf di atas gedung, Robert melihat ada kijang. Dia pun berniat memburu kijang tersebut untuk persediaan makanan. Merasa kijang itu diburu Robert, kijang itu pun terus berlari hingga masuk ke dalam sebuah gedung gelap yang dimana tempat tersebut kemungkinan adalah sarang dari Darkseekers. Robert mencoba untuk menghentikan Sam masuk, akan tetapi Sam sudah terlanjur masuk ke dalam gedung tersebut. Sehingga Robert terpaksa mencari ke dalamnya dan mencari keberadaan Sam. Di dalam gedung, Robert mendapati kijang yang dia kejar sedang dimakan para Darkseekers. Dia pun berhati-hati menolong Sam yang bersembunyi di bawah meja. Namun salah satu Darkseekers melihat Robert. Seketika Robert pun dikejar dan diserang, tapi untungnya Robert berhasil kabur dari kejaran Darkseekers. Tak tinggal diam, Robert berencana untuk menangkap salah satu dari mereka untuk diuji dalam penelitiannya. Oh ya, for information, Darkseekers itu makhluk yang teridentifikasi virus yang memiliki ciri-ciri antara lain seperti zombie, namun ada sedikit perbedaan. Memiliki kulit pucat, bersikap sangat agresif, tetapi memiliki perasaan dan takut akan sinar ultraviolet. Come back again. Robert berhasil menangkap salah satu Darkseekers perempuan dengan memasang perangkap kawat. Saat memancing Darkseekers menggunakan darahnya, namun salah satu Darkseekers laki-laki mengejar Robert, tetapi terhalang oleh sinar matahari dan kembali lagi ke dalam gedung. Berlanjut ke laboratorium Robert di ruang bawah tanah rumahnya. Robert langsung menguji dari siklus perempuan tadi dengan vaksin yang sebelumnya ditemukan, namun tampaknya tidak, dan akhirnya keduanya meninggal dunia. Setiap harinya Robert selalu melakukan perekaman agar ada salah satu orang yang melihat video dirinya di kemudian hari. Dia pun selalu berkeliling kota dan sampai suatu ketika Darkseekers yang bernama Fred berpindah dari tempat yang biasanya Robert letakkan. Ternyata manekin-manekin, dan inilah yang menjadi sumber malapetaka. Alpha Male, kekasih dari Darkseekers perempuan yang kemarin Robert tangkap, telah menjebaknya. Tapi dengan perasaan panik, Robert berpikir kalau manekin itu adalah seorang yang terinfeksi virus. Dia pun langsung nembak Fred tanpa ampun. Namun, Robert menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh para Darkseekers di seluruh gedung.
saat dia mendekati tubuh Fred, dia terjerat dalam jebakan yang mirip dengan yang digunakan untuk menangkap Daxicus perempuan hari kemarin. Dan seketika itulah Robert pingsan. Ia tersadar kembali saat mendengar alarmnya mengingatkan untuk segera menutup pintu besi. Di tempat persembunyiannya, alarm pertama yang mengingatkan untuk segera kembali ke rumah tidak didengarnya. Di dalam keadaan pusing dan berdarah, Robert berusaha membebaskan diri, tapi waktunya terlalu sempit dan ia pun diserang oleh serombongan anjing Darkseekers ganas yang ternyata sudah dikoordinir oleh Alpha Male. Samantha yang berusaha menolong Robert tergigit oleh salah satu dari anjing-anjing terinfeksi itu. Dan ya, akhirnya terinfeksi juga. Dengan pistol yang ada di tangannya, Robert menembak para anjing Darkseekers dan menyelamatkan Samantha. Setibanya di rumah, Robert memberikan vaksin kepada Sam, namun semuanya terlambat. Robert memeluk Samantha sambil menyanyikan lagu Bob Marley, Everything's Gonna Be Alright. Ketika perlahan-lahan Samantha berubah menjadi anjing Darkseekers dalam pelukannya, Robert langsung mencekiknya sambil membuang muka dan meneteskan air mata. Hilanglah satu-satunya sahabat, satu-satunya yang masih hidup. Setelah menguburkan Samantha, Robert dengan putus asa menyerang sekelompok Darkseekers yang dipimpin oleh Alpha Male untuk membalas dendam. Tapi salah satu dari Darkseekers berhasil mengalahkannya dan hampir saja membunuhnya kalau saja Anna, anak yang diperankan oleh Alice Braga, menolongnya dengan menariknya ke dalam mobil. Mungkin Robert sudah menjadi bagian dari Darkseekers itu loh. Dengan terburu-buru, Anna bertanya kepada Robert di mana lokasinya bersembunyi. Robert yang sudah lemas karena terluka pun memberitahukannya, ternyata Anna ini adalah salah satu di antara mereka yang memiliki kekebalan alami terhadap virus. Ia datang bersama seorang anak bernama Ethan, diperankan oleh Charlie, yang ternyata memiliki sebuah radio. Lewat radio itulah mereka mendengarkan panggilan Robert selama ini, dan kemudian memutuskan untuk datang menemuinya. Mereka berniat pergi ke sebuah kamp pengungsi di Vermont. Dia berniat mengajak Robert ke sana juga dan berkumpul dengan orang-orang yang selamat. Tapi Robert tidak percaya kalau masih ada yang selamat di dunia ini, dan ia menolak untuk pergi bersama mereka. Ia mempersilahkan Anna dan Ethan untuk pergi ke sana, tapi tidak berniat untuk ikut serta, dan dia akan tetap tinggal dan berusaha menemukan antivirusnya. Dengan perasaan tenang, Robert kembali bertanya kepada Anna sebenarnya datang dari mana. Mereka menjawab bahwasannya dia berasal dari sebuah pulau yang dievakuasi Palang Merah menuju ke MD Battle Vermont, lalu transit ke pelabuhan kota. Robert mendengar cerita dari Anna. Robert memberitahukan kalau dirinya sedang menguji Darkseekers dengan vaksin yang telah dia buat sendiri. Akan tetapi itu belum berhasil. Dia juga berdalih kalau dia tidak akan meninggalkan kota itu. Walau sebelumnya Anna sudah membujuk untuk ikut dengannya, Robert membawa Anna dan juga Ethan kembali ke ruang bawah tanah. Robert memperlihatkan hasil percobaannya terhadap Anna, dan siklus perempuan mulai mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Robert yang menyadari hal tersebut pun berpikir kalau kali ini eksperimennya akan berhasil. Benar saja, ternyata kelompok Alpha Male mengetahui tempat persembunyiannya dan menyerang rumah itu. Pada malam hari berikutnya, Robert, Anna, Ethan tersudut sampai ke laboratorium tempat Robert menyimpan air keras. Zombie perempuan yang berhasil ditangkap, tempat itu dikelilingi kaca tahan peluru, sehingga paradoks itu pun perlu waktu sedikit lama untuk bisa memecahkannya. Ketika Robert melihat kalau Darkseekers perempuan itu sudah mengalami perubahan bentuk, sudah makin menghilang meskipun belum sepenuhnya. Saat itulah ia menyadari kalau percobaannya sudah berhasil, dan ia tidak ingin hasil percobaan itu menjadi sia-sia. Maka ia mengambil sampel darah dari Darkseekers yang sudah mulai sembuh, lalu menyerahkan kepada Anna. Dia memasukkan Anna ke sebuah celah tersembunyi yang aman. Robert kemudian mengambil granat yang disimpannya di laci meja
dan meledakkannya di tempat itu. Mencoba masuk agar perjalanan Anna selamat. Di akhir cerita ditunjukkan kalau Anna dan Ethan menemukan kamp pengungsi itu di mana ia menyerahkan antivirus yang sudah diberikan Robert kepadanya sehingga mereka semua bisa selamat. Para penghuni kemudian menjadikan Robert sebagai legenda karena telah menyelamatkan mereka. Keturunan manusia yang tersisa dan film pun berakhir. Gimana nih, Brosis? Seru kan ya? Oh iya, kalau Brosis ada ide atau saran kita untuk mereview film apa, boleh loh tulis di komen ya. Akhir kata, thank you and don't forget subscribe, like, and share. See you. Bye.